Ketika kita mengetahui Allah itu ada karena alam, maka adanya alam pasti ada Allah. Dan kita tidak bisa menjelaskan. Coba jelaskan bagaimana kok ada alam lalu ada Allah itu bagaimana? Nggak bisa kita menjelaskan seperti itu. Artinya kita mengetahui dalilnya ini adalah dalil secara umum atau dalil secara global. Wa kadzalika idza arafta, demikian juga bila kamu mengetahui jihatad dilalati, mengetahui arahnya dalil, bisa mengetahui dalilnya, walam takdir ala halis syubhi, tetapi tidak bisa menjelaskan dalil itu al-waridati alaihi yang ada pada masalah itu. Ketika ditanya ada Allah, ada, apa buktinya? Tahu dia dalilnya tapi tidak bisa menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang ilmu dan kita masih berlanjut pada pembahasan tentang ilmu, belum tuntas pembahasan tentang ilmu. Di dalam pembahasan ini kita membahas apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya. Wa ba'du fal ilmu bi asaliddini muhattamun yahtaju littabyini. Wa ba'du, adapun setelah itu, fal ilmu, maka ilmu itu adalah bi asliddini, dasar-dasar agama, muhattamun, itu adalah wajib untuk dituntut, yahtaju littabyini. Akan tetapi ilmu dasar-dasar agama itu perlu untuk dijelaskan, karena tidak gampang untuk memahami dasar-dasar agama. Syekh Ibrahim Al-Laqani ingin menjelaskan, dan ini disyarah atau diberi catatan oleh Imam Baijuri. Maka berikutnya adalah di dalam Asluddin ini asalnya adalah usuluddin. Usuluddin itu maksudnya adalah dasar-dasar agama. Dasar agama tidak hanya satu, makanya dibentuk jamak namanya usuluddin. Akan tetapi di sini kok adanya asluddin bukan usuluddin. Wa hadzal laqabu yash'uru bimadhi hadzal fanni. Penamaan usuluddin dengan asluddin ini terasa merupakan pujian terhadap ilmu ini, terhadap ilmu tauhid ini. Kenapa? Libtina iddini alaihi, karena ilmu tauhid dibangun atau diletakkan di atas dasar ini atau di atas nazam ini. Di dalam nazam ini disebutkan
wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Maka di sini merupakan suatu pujian terhadap nazam ini karena ilmu tauhid diletakkan pada nazam ini. Walamma la hadal musannifu fil ilmi, ketika musannaf yang di sini adalah penyusun kitab namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau memperhatikan kata-kata ilmu, ilmu itu dari kata-kata alima ya'lamu, ilman alima ya'lamu, artinya ia sudah merupakan fi'il muta'addi alima ya'lamu. Fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang memerlukan maf'ulun bih. Yang dimaksud maf'ulun bih ini adalah objek. Jadi dia kata kerja yang memerlukan objek. Akan tetapi di sini justru malah dikasih alat untuk menjadikan objek yang lain. Maka dikatakan walamma la hadal musannifu fil ilmi maknal jazmi addahu bil ba'i. Ketika musannaf itu memperhatikan kata-kata ilmu yang artinya adalah makna jazm, makna menetapkan, maka menetapkannya dengan menjadikan ba itu sebagai muta'addi, artinya dimuta'addikan dengan huruf ba. Maka bunyinya adalah wa ba'du fal ilmu bi aslid dini. Ada kata-kata bi. Bi di sini adalah untuk memuta'addikan, sehingga setelahnya itu merupakan objek atau penjelasan dari kata-kata ilmu. Jadi ilmu itu, yang dimaksud ilmu yang wajib untuk dipelajari itu adalah ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama. Qaulnya Syekh Ibrahim Al-Laqani muhattamun, menuntut ilmu usuluddin itu adalah wajib, ai hattamahu syari'u wa aujabahu. Maksudnya adalah menuntut ilmu agama, dasar-dasar agama itu diwajibkan dan diharuskan oleh syariat. Jadi syariat mewajibkan kita, syariat mengharuskan kita untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai ilmu agama diabaikan. Walam yurakhis fi tarkihi, dan tidak ada keringanan untuk orang yang meninggalkan ilmu agama. Karena banyak orang yang sholatnya itu tidak tepat, tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, karena tidak pernah belajar kepada guru, tidak pernah belajar kepada kiai, tidak pernah belajar kepada ustadz, hanya belajar kepada YouTube. Maka yang seperti itu akan menjadikan sholatnya tidak sempurna. Maka sholat sempurna itu harus ada contoh dari guru. Karena apa? Karena sholat itu diajarkan oleh Rasulullah itu adalah secara mutawatir. Di mana Rasulullah sampaikan shallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini adalah mutawatir. Mutawatir itu seperti apa? Mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh orang banyak. Hadis itu cuma ada dua hadis itu. Satu mutawatir, satu ahad. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Lalu ulama hadis mempertanyakan banyaknya itu berapa. Kemudian ada kesepakatan banyaknya itu adalah sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh 10 orang. Kalau hadis itu dari sanad pertama, sanad kedua, ketiga dan seterusnya diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya 10 orang, maka itu adalah mutawatir. Seperti halnya ketika Rasulullah sampaikan kepada sahabat waktu itu shallu kama ra'aitumuni usolli, itu didengar oleh banyak sahabat pada saat itu, sehingga para sahabat mempraktekkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah sampaikan shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihat aku salat. Tidak Rasulullah sampaikan shallu kama usolli, tidak. Kalau seandainya Rasulullah sampaikan shallu kama usolli,
maka kacau sholat kita ini. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sampaikan, "Shallu kama usalli", sholatlah seperti aku sholat, bukan sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Makanya bagaimana cara melihatnya Imam Syafi'i berbeda dengan cara melihatnya Imam Hambali. Bagaimana cara melihatnya Imam Hanafi berbeda dengan cara melihatnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, Imam Syafi'i, berbeda. Masing-masing ada perbedaan cara melihat Rasulullah SAW sholat. Oleh karena itu, sholat kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama salaf, karena mereka yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah perlunya kita belajar ilmu agama, usuluddin, dan tidak ada keringanan bagi orang yang meninggalkan belajar ilmu usuluddin. Tetap dia belajar itu wajib baginya, nggak ada istilah sunnah atau istilah mubah untuk seseorang belajar agama. Tentu di sini tidak ada keringanan, artinya adalah wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini ada kata-kata fa'lam, maka ketahuilah. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui. Bagaimana cara mengetahui? Belajar. Kalau kita tidak belajar, nggak bisa kita mengetahui. Kalau kita tidak bisa mengetahui Allah, bagaimana kita mau menyembah Allah? Itulah makanya makrifah kepada Allah itu wajib bagi setiap mukallaf. Fayajibu ala kulli mukallafin, maka setiap orang mukallaf min dzakarin wa unsa, baik itu perempuan maupun laki-laki, wujuban ainian, itu wajib ain ma'rifata kulli aqidatin, wajib ain mengetahui setiap akidah, setiap keyakinan, bidalilin, dengan dalil, walau ijmaliyan, walau dalilnya itu adalah ijmali atau global. Jadi artinya kita ini Bapak, semua dari kita itu wajib ma'rifah kepada akidah. Kita semua wajib ma'rifah kepada Allah. Dan wajib ma'rifahnya kepada Allah itu adalah sekurang-kurangnya dengan dalil ijmali. Dalil ijmali itu adalah dalil secara global, tidak terperinci. Kalau secara global semua orang bisa asal mau, tetapi kalau terperinci tidak semua orang bisa. Wa amma ma'rifatu bid dalil tafsili, adapun mengetahui akidah, ma'rifah kepada akidah secara dalil tafsili, dalil yang terperinci, fa fardhu kifayatin, maka hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu maksudnya kalau satu RT itu sudah ada yang tahu, atau satu kampung itu sudah ada yang tahu tentang dalil Allah itu ada secara tafsili, maka gugur kewajiban orang satu kampung itu. Oleh karena itu satu kampung harus ada yang tahu itu tentang ma'rifah kepada akidah, bahwasanya la ilaha illallah, Allah itu ada, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada satu orang yang paham tentang itu secara tafsili, satu kampung, gugur kewajiban seluruh satu kampung, ada satu saja, maka itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Fayajibu ala ahli kulli kutrin, maka itu mengetahui dalil tafsili itu adalah wajib pada penduduk suatu kampung. Au nahiyatin, maksudnya adalah penduduk suatu kampung. Kenapa kok begitu? Ya syukul wusulu minha ila ghairiha, karena penduduk suatu kampung itu bisa jadi akan sulit, ada yang sulit nanti bisa makrifah kepada akidah secara tafsili. Kalau ada
yang paham tentang itu, maka akan membantu yang lain yang tidak paham. Oleh karena itu ayyakuna fihim, maka di dalam satu kampung itu man ya'rifuha bidalil tafsili, harus ada orang yang mengetahui dengan dalil tafsili, dengan dalil yang terperinci. Satu kampung itu orangnya banyak, sekurang-kurangnya ada satu orang yang paham tentang Allah, dan pahamnya itu tidak dengan dalil ijmali, dalil secara global. Kalau ditanya Allah itu ada. Apa buktinya? Ada alam. Kalau ada alam berarti ada Allah. Kalau yang seperti itu namanya dalil ijmali. Tetapi ketika dia bisa menjelaskan secara terperinci, maka berarti dia telah menguasai, disebut dengan dalil tafsili. Satu kampung sekurang-kurangnya ada satu orang yang bisa mengetahui tentang makrifah kepada akidah, makrifah kepada Allah itu dengan dalil tafsili, walaupun hanya satu orang. Oleh karena itu, satu penduduk kampung sekurang-kurangnya satu orang yang mampu untuk mengetahui dalil tafsili. Li'annahu rubbama tara'at syabihatun fayadfa'uha. Karena apa? Di kampung itu bisa saja terjadi ada orang yang subhat, ada orang yang ragu-ragu, benar enggak Allah itu ada ya? Ada bisa ragu-ragu seperti itu. Kalau ada orang yang paham tentang itu, maka keraguan itu bisa ditolaknya. Keraguan itu bisa dijelaskan oleh orang yang mampu dengan dalil tafsili itu tadi. Karenanya satu penduduk kampung sekurang-kurangnya ada satu yang mampu memahami dalil dengan tafsili. Wa ba'duhum aujabat dalilat tafsiliyah wujuban ainiyan. Akan tetapi ada ulama lain yang menyampaikan untuk makrifah kepada Allah itu setiap orang wajib mengetahuinya dengan dalil tafsili. Setiap orang. Tapi apakah mampu setiap orang mengetahui Allah dengan dalil tafsili? Itu sulit sekali. Oleh karena itu mengetahui Allah dengan dalil tafsili ini cukup satu orang dalam satu kampung itu sudah cukup. Dua lebih bagus, tiga lebih bagus lagi. Tapi tidak untuk setiap orang, karena akal orang, nazarnya orang, berpikirnya orang antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Dan ada pendapat setiap orang harus memahami dengan dalil tafsili ini, waradduhu. Ini ditolak oleh para ulama. Tidak semua orang wajib mengetahui dalil tafsili, itu ditolak oleh ulama. Li'annahum dayyaku. Kalau setiap orang itu syaratnya harus mengetahui dalil tafsili, maka orang yang seperti itu akan mempersempit. Apa yang dipersempit? Rahmatallahil wasi'ata. Akan mempersempit rahmat Allah yang luas. Allah ini punya rahmat luas sekali. Rahmat Allah itu jumlahnya 99 yang tidak diturunkan ke muka bumi ini. Yang diturunkan cuma 1. Rahmat Allah itu ada 100. Dari 100 itu diturunkan ke muka bumi ini cuma 1. Dan 1 rahmat yang Allah turunkan ini sudah mencukupi untuk seluruh makhluk. Buktinya apa? Buktinya ketika ada anak ayam baru netas, anaknya kita pegang, itu ayamnya, induknya itu marah. Kita diteladung oleh induknya itu, kita diserang oleh induknya itu. Ini bukti bahwasanya ayam itu punya kasih sayang. Dia ingin melindungi anaknya dari gangguan di luar dari dirinya, gangguan orang lain, gangguan binatang yang lain. Ada kuda yang kakinya hampir menginjak anaknya, itu diangkat kakinya itu lantaran dia sayang kepada anaknya. Ada harimau tidak ada yang memakan anaknya, itu karena rahmat Allah turun kepada induk harimau itu. Artinya rahmat Allah itu diturunkan ke muka bumi ini
jumlahnya cuma satu, tapi satu itu sudah mencukupi seluruh kebutuhan makhluk. Lalu yang 99 gimana? Yang 99 itu akan diberikan di akhirat. Oleh karena itu rahmat Allah itu turun kepada siapa saja, baik dia itu kafir maupun tidak kafir maupun mukmin, dia tetap dapat rahmat. Tetapi rahim Allah itu hanya untuk orang mukmin. Orang kafir tidak akan pernah mendapat rahimnya Allah. Itu bedanya antara rahmat, rahman dengan rahim. Nah, kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya setiap orang itu wajib ain untuk mengetahui Allah dengan dalil tafsili, maka itu berarti mempersempit rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Wa ja'alul jannata, dan orang yang mewajibkan setiap orang itu wajib untuk mengetahui dalil tafsili, maka orang seperti itu akan menjadikan surga mukhtassatan bi taifatin yasiratin, hanya khusus pada kelompok yang sedikit. Kalau sampai ada orang yang menjadikan setiap orang itu wajib makrifah, wajib ain dengan dalil tafsili, maka orang yang seperti itu akan mempersempit rahmat Allah dan akan mempersedikit orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal haqqu, lalu yang benar seperti apa? Annal wajiba wujuban ainiyan, yang wajib ain itu adalah innama huwa dalilul ijmali. Yang wajib ain yang setiap orang harus tahu itu adalah dalil ijmali, dalil secara global, bukan dalil secara terperinci. Dengan pendapat yang seperti ini, yang benar adalah setiap orang itu wajib makrifah kepada Allah, wajib makrifah kepada akidah itu dengan dalil ijmali, wa huwa al-ma'juzu an takririhi. Ini akan melemahkan tentang penetapan makrifah itu harus dalil tafsili, dilemahkan dengan kata-kata ini, wa hulla syabihuhu, dan keraguannya itu terlepaskan. Artinya makrifah dengan ainian atau wujuban ainian itu bukan dalil tafsili, tetapi adalah dalil ijmali. Kita wajib mengetahui dalil ijmali itu setiap orang, tetapi untuk mengetahui dalil tafsili itu hanya satu orang dalam satu kampung boleh. Wa amad dalilu tafsili, adapun dalil tafsili, fahuwa al maqduru ala takririhi. Dalil tafsili itu dikuasai pada penetapan dalil untuk menjelaskan tentang makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa halla syabihahu, kemudian menguraikan, wahalla syabihahu, menguraikan syubhatnya, menguraikan keraguan-keraguannya. Fa idza qala laka, seperti kalau ada orang yang berkata, mad dalilu ala wujudillahi ta'ala, apa dalilnya kalau Allah Ta'ala itu ada? Sempat bingung kita kalau nggak belajar seperti itu. Apa dalilnya kalau Allah itu ada? Lalu kalau nggak percaya kalau Allah itu ada, untuk apa sholat? Sholat itu nyembah siapa? Allah. Ketika ditanya, adakah Allah itu? Kalau memang Allah itu ada, apa dalilnya? Kalau kita nggak pernah belajar ilmu tauhid, nggak bisa menjawab itu. Maka ketika ada orang yang bertanya seperti itu, fakulta, maka jawab saja al-alamu.
Dalilnya Allah ada itu adalah dunia ini, alam ini. Karena ada alam ini, ada Allah. Walam ta'rif jihatad dilalati, dan engkau tidak bisa menjelaskan dalilnya, cuman mengetahui adanya alam itu pasti ada Allah, taunya cuman itu, nggak bisa menjelaskan lebih dari itu. Fawa dalilun jumaliyun. Kalau yang seperti itu berarti kita mengetahui Allah itu dengan dalil global, dalil secara umum. Boleh, dan itu setiap kita harus tahu itu. Wa yuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Ada juga mengatakan itu dalilun ijmaliyun, ya sama, maksudnya adalah dalil secara global, dalil secara umum. Ketika kita mengetahui Allah itu ada karena alam, maka adanya alam pasti ada Allah, dan kita tidak bisa menjelaskan. Coba jelaskan bagaimana kok ada alam lalu ada Allah, itu bagaimana? Nggak bisa kita menjelaskan seperti itu. Artinya kita mengetahui dalilnya ini adalah dalil secara umum atau dalil secara global. Wa kadzalika idza arafta, demikian juga bila kamu mengetahui jihatad dilalati, mengetahui arahnya dalil, bisa mengetahui dalilnya. Walam takdir ala halis syubhi, tetapi tidak bisa menjelaskan dalil itu al-waridati alaihi, yang ada pada masalah itu. Ketika ditanya ada Allah, ada, apa buktinya? Tahu dia dalilnya tapi tidak bisa menjelaskannya terhadap dalil itu namanya kita mengetahui dalilnya itu adalah dalil ijmali, namanya itu dalil secara global. Wa amma idza arafta jihatad dilalati, kalau bisa menjelaskan dalilnya, wa qadarta ala halli syubahi, dan mampu menguraikan keraguannya, fahuwa dalilu tafsili, maka yang seperti itu ia telah menguasai dalil tafsili. Ketika ditanya Allah ada, kemudian dia bisa menguraikannya, menjelaskannya secara gamblang, maka berarti dia telah menguasai dalil tafsili. Fa idza qila laka, ketika ada orang yang bertanya, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalilnya kalau Allah Ta'ala itu ada? Apa? Coba jelaskan apa dalilnya kalau Allah Ta'ala itu ada. Fakulta, lalu katakan saja hadzal alam, dalilnya adalah alam ini. Wa arafta jihatal dilalati, lalu tahu arah penjelasan dalil itu, tahu seperti apa. Wahia al-hudusu awil imkanu auhuma, yaitu dalilnya adalah al-hudusu, alam itu adalah baru, awil imkanu, atau mungkin alam itu mungkin ada mungkin tidak, auhuma, atau baru dan mungkin ada mungkin tidak. Ketika dia bisa menjelaskan seperti itu, berarti dia menguasai dalil tafsili, yaitu al-hudusu awil imkanu auhuma, alam itu adalah baru, alam itu mungkin ada mungkin tidak ada, atau kedua-duanya, alam itu baru dan mungkin ada mungkin tidak ada. Bapak, kan alam ini dulu sebelumnya kan nggak ada alam ini, kemudian terus diciptakan oleh Allah lalu ada, terus nanti dihancurkan oleh Allah, namanya kiamat, baru tidak ada, pindah ke alam yang lain. Sama dengan masjid ini, Masjid Al-Mabrur ini, apa ini, masjid ini sudah ada dari zaman dulu, zaman Nabi Adam nggak ada. Masjid Al-Mabrur ini tadinya tidak ada, kemudian terus diadakan, sekarang ada. Yang tadinya tidak ada kemudian sekarang ada, itulah namanya hudus, baru. Maka Masjid Al-Mabrur ini mungkin ada, mungkin tidak ada. Sebelumnya mungkin tidak ada, sekarang mungkin ada, dan nyatanya sekarang adalah Masjid Al-Mabrur
ada. Ini bukti bahwasanya Masjid Al-Mabrur itu adalah baru. Ketika Masjid Al-Mabrur ini ada, benarkah adanya begitu tiba-tiba tidak ada yang mengadakan? Pasti ada yang mengadakan. Masjid Al-Mabrur ini ada, pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin simsalabim abrakadabrak langsung jadi, nggak mungkin. Oleh karena itu, ketika seseorang bisa menjelaskan seperti ini, berarti dia telah menguasai dalil tafsili. Wasani, yang kedua, syartun adalah syarat awisatrin atau bagian wa qadarta, lalu kamu mampu ala halli syubahi, untuk menguraikan keraguan, fawa dalilu tafsili. Ini namanya dalil tafsili. Jadi kita mampu menguraikan keraguan orang terhadap Allah, itu namanya kita telah menguasai dalil tafsili. Fatakulu fi takririhi alal awal, lalu kita mengatakan penetapannya yang pertama, al-alamu hadisun, alam itu adalah baru, wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun, dan setiap yang baru pasti ada yang membaharukan. Masjid ini baru, pasti ada yang membuatnya. Alam ini baru, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang membaharukan. Tidak mungkin ada yang baru dan tidak ada yang membaharukan. Itu sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, yang pertama, penjelasan pertama adalah al-alamu hadisun, alam itu baru, wa kullu hadisin labudda lahu muhdithun, dan setiap yang baru harus ada yang membaharukan. Lalu penjelasan yang kedua, alasani al-alamu mungkinun, alam itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Alam ini mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau Allah tiadakan, tiada alam ini. Kalau adakan, ada alam ini. Maka alam itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Seperti di sini mungkin ada air, mungkin tidak ada air. Kedua-duanya itu adalah hal yang baru. Wa kullu mungkin labudda lahu shani'un, dan setiap yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, itu pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang membuatnya. Masjid Al-Mabrur mungkin ada, mungkin tidak ada. Yang mungkin ada, yang mungkin tidak ada, itu pasti ada yang membuatnya. Wa ala salis war rabi', dan penjelasan yang ketiga dan keempat, fal alamu hadisun mumkinun, alam itu adalah baru dan mungkin ada, mungkin tidak ada. Wa kullu hadisin mumkinin, dan setiap yang baru, yang mungkin ada, mungkin tidak ada, labudda lahu min muhdisin, harus ada yang mengadakan. Ini penjelasan yang ketiga dan keempat. Wa yakumu maqama dzalika, maka orang yang menguasai dalil tafsili, yang mampu menjelaskan tentang ma'rifah dengan dalil tafsili, ya seperti itu tadi langkahnya. Yang pertama, al-alamu hadisun wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun, alam itu adalah baru dan setiap yang baru pasti ada yang membaharukan. Al-alamu mumkinin wa kullu mumkinin labudda lahu muhdisun, alam itu adalah mungkin ada, mungkin tidak ada, dan setiap yang mungkin ada, mungkin tidak ada, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang membuatnya. Kalau mengetahui seperti ini, berarti kita memahami dalil tafsili. Ma lau araftal aqaida bil kasfi, wal, yang seperti itu kita mengetahui akidah itu dengan jelas, maka orang yang menguasai dalil tafsili itu mengetahui akidah dengan jelas. Wa amma man hafadzal aqaida, adapun orang yang cuman hafal akidah bitaklidi, dengan taklid saja, faqad ikhtalafa fihi, orang yang meyakini akidah dengan taklid saja, ini ada perbedaan pendapat. Wal asahhu, dan pendapat yang paling benar tentang orang yang akidahnya masih taklid, ikut-ikutan taklid itu, yang paling benar adalah annahu mu'minun asin in qadara ala nazri,
Orang yang seperti itu hukumnya adalah, kedudukannya adalah seorang mukmin yang bermaksiat. Orang yang imannya taklid itu kedudukannya adalah orang mukmin yang bermaksiat. Kapan? In qadara ala nadhri, kalau ia mampu berpikir tapi tidak mau berpikir. Mau mengangan-angan, mampu mengangan-angan tapi tidak mau mengangan-angan, maka yang seperti itu termasuk mukminun asin, orang mukmin yang bermaksiat. Ini yang paling benar. Yang lainnya wawir asin, orang yang seperti itu tidak termasuk orang mukmin yang bermaksiat. In lam yakdir ala nadri, kalau dia tidak mampu nazar, dia tidak mampu berpikir tentang itu. Imannya ngikut orang saja, yakinnya ngikut orang saja, karena dia tidak mampu berpikir yang seperti itu. Kalau seperti itu kedudukan dia, maka dia tidak termasuk mukminun asin. Jadi mukmin ghairu asin, tidak mukmin yang bermaksiat. Kenapa? Ya nggak mampu, mau diapakan lagi. Kalau kita mampu berpikir, maka kita harus berpikir. Tidak berpikir, maka kita termasuk mukmin yang bermaksiat. Tapi kalau tidak mampu berpikir, maka tidak golongan mukmin yang bermaksiat. Wakilah ada yang mengatakan juga mukminun ghairu asin mutlaqon. Yang seperti itu adalah orang mukmin yang tidak bermaksiat secara mutlak kalau dia tidak mampu untuk berangan-angan, tidak mampu untuk berpikir. Wakilah ada yang mengatakan juga innahu asin mutlaqon. Yang seperti itu adalah orang mukmin yang bermaksiat secara mutlak. Artinya dia memang betul-betul dituntut untuk nazar, betul-betul dituntut untuk berpikir. Wakilah ada pendapat yang lebih ekstrim lagi, innahu kafirun. Kalau ada orang imannya taklid, sholat, orang sholat ya sholat, orang puasa ya puasa, imannya taklid, maka orang seperti itu hukumnya kafir. Orang seperti itu wahjaro alal qaulil akhir, dan perkataan yang terakhir ini maksudnya adalah pendapat yang mengatakan orang yang imannya taklid itu hukumnya adalah kafir. Itu adalah As-Sanusi, Imam Sanusi fi Syarhil Kabir, di dalam kitab Syarah Kabir. Tetapi wasanna alal qauli bi kifayati taklidi, kemudian beliau menarik pendapatnya itu kembali tentang orang yang imannya taklid itu sama dengan orang kafir, ditarik kembali. Lakin hukiya anhu annahu raja'a anhu ilal qauli bi kifayati taklidi. Akan tetapi diriwayatkan bahwasanya beliau kembali menarik pendapatnya yang mengatakan orang yang imannya taklid hukumnya adalah sama dengan orang kafir. Ini ditarik kembali. Oleh karena itu sekurang-kurangnya ketika kita tidak mampu, maka kita beriman kepada Allah itu jangan taklid. Imannya kita harus nazar, imannya harus berpikir kepada diri sendiri. Nanti ada di dalam kajian berikutnya, man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa kenal dengan dirinya maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Kajiannya itu sangat panjang dan lebar, dan ini dikaji tadi subuh itu di Masjid Al-Muqarrabin belakang IAIN samping perpustakaan wilayah. Barangkali untuk malam ini di Masjid Al-Mabrur sampai di situ saja dulu menjelang masuk waktu Isya, dan dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jemaah yang bertanya dipersilakan masalah fikih, tauhid dan tasawuf, hakikat, yaitu insyaallah kita pelan-pelan mempelajari ilmu tauhid ini, insyaallah kita mendapat hidayah, rahmat dan kasih Allah berdasarkan hidayah. Jadi fardu kifayah itu orang yang ingin menuntut ilmu atau orang yang mendengarkan majelis ilmu, Pak? Iya. Yang namanya fardu kifayah menuntut ilmu itu, Pak, orang yang ingin
orang yang mencari ilmu dalam majelis ilmu ada datang secara privat menghadap guru. Oh gitu ya. Yang disebut fardu kifayah, pertama kita harus paham apa itu fardu kifayah. Fardu itu artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, itu namanya fardu. Orang tidak sholat fardu maka dia berdosa. Orang sholat fardu berarti dia mendapat pahala, itu yang pertama. Fardu itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian ada fardu itu ada dua, satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Fardu ain itu artinya yang harus dilakukan oleh individu. Setiap orang harus melakukan. Contoh sholat. Sholat itu setiap orang harus melakukan, tidak boleh diwakilkan sholat itu kalau dia masih ada di dunia ini. Puasa juga begitu, tidak boleh diwakilkan selama dia masih ada di dunia ini dan dia terkena wajib melakukan puasa, dia termasuk mukallaf. Maka setiap mukallaf itu tidak boleh meninggalkan yang difardukan oleh Allah. Maka ini namanya fardu ain. Ada yang kedua namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah fardu yang ketika dikerjakan orang itu mendapat pahala, ketika ditinggalkan orang itu mendapat dosa. Contohnya apa? Fardu kifayah itu contohnya sholat mayat. Kalau di satu kampung ada orang meninggal, kemudian di kampung sebelahnya tidak ada satupun yang menyolatkan, maka satu kampung itu berdosa semua. Kalau RT 1 ada yang meninggal, RT 2 yang dekatnya itu tidak ada satu orang pun yang datang untuk ikut menyolatkan, mengurusi jenazah itu, sekurang-kurangnya menyolatkan jenazah itu, maka satu kampung, satu RT yang tidak mendatangi itu semuanya mendapat dosa, semuanya. Tetapi kalau ada satu saja yang datang, maka gugur seluruh kewajiban orang satu RT itu. Taruhlah satu kampung itu kalau kita satu RT, karena kampung ini ukurannya berbeda-beda. Maka fardu ain dilakukan setiap orang, fardu kifayah itu cukup dilakukan oleh satu orang. Lalu apa hukumnya menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu hukumnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Kalau fardu kifayah nanti dia tidak tahu apa-apa, cara sholat dia tidak tahu. Kenapa cara sholat tidak tahu? Karena dia tidak belajar, yang belajar orang lain. Tetapi menguasai ilmu secara keseluruhan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Akan tetapi untuk menguasai seluruh ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya satu kampung sudah ada yang menguasai, cukup. Gunanya untuk apa? Tempat bertanya ketika terjadi masalah. Sama dengan makrifah kepada Allah tadi dengan dalil tafsili, itu hukumnya fardu kifayah. Satu kampung cukup satu, itu sudah cukup untuk memberikan jawaban ketika terjadi keraguan di dalam iman, di dalam bertauhid, ada ragu, ada yang menjelaskan. Maka yang dimaksud dengan fardu kifayah di dalam menuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu secara keseluruhan, tetapi artinya menguasai, mendalami secara keseluruhan. Misalnya ilmu tajwid umpamanya, kita yang penting mengetahui bacaan Al-Quran, tetapi satu kampung itu wajib ada satu orang yang menguasai ilmu tajwid. Gunanya apa? Ketika ada orang nggak tahu bacaannya, dia bisa menjelaskannya. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah untuk satu kampung. Tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, mempraktekkan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Jadi di sini Pak Haji Usman, ketika seseorang
belajar, maka belajar itu bukan fardu kifayah, tetapi dia adalah fardu ain. Karenanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Coba perhatikan di hadis ini. Thalabul ilmi ini bentuknya mudzakkar. Akan tetapi berikutnya ada faridatun. Tun di sini adalah bentuk ada tak marbutah seperti muannas. Di sini sebetulnya adalah untuk taukid, untuk mengkuatkan bahwasanya mencari ilmu itu adalah benar-benar fardu, benar-benar wajib. Kalau seandainya itu wajib yang biasa saja, itu thalabul ilmi fardun, begitu. Tetapi Rasulullah sampaikan bukan fardun, tapi thalabul ilmi faridatun. Ini merupakan taukid atau penguat bahwasanya mencari ilmu itu benar-benar wajib. Kita tidak akan benar sholat kita kalau kita tidak mencari ilmu, tidak belajar. Siapa di antara kita yang nggak pernah belajar sholat kemudian terus benar sholatnya? Nggak ada. Pasti kita masing-masing pernah belajar kepada guru-guru kita. Karena sholat itu diajarkan secara ittisal, secara mutasil, bersambung dari guru diajarkan ke murid. Muridnya setelah pinter ngajarkan lagi kepada muridnya, muridnya ngajar lagi kepada muridnya, begitu seterusnya. Itu Pak Haji. Barangkali itu saja dulu. Udah cukup? Ya. Baik, kita sudahi sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.